Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NIM 224 1104 020 94 dari kelas 3 PAIB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Nur Halim, dalam mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Nah, nomor 1 yang pertama yaitu mengenai urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia dalam kita sebagai guru PAI nantinya. Jadi yang pertama, urgensi yang kita dapat itu yang pertama itu mempermudah siswa dalam belajar. Jadi dengan adanya sumber belajar PAI berbasis multimedia, di sini siswa itu akan mudah dalam belajar mengenai materi yang kita berikan. Misalnya nih dalam PAI, materi tentang sholat. Nah, dengan adanya multimedia ini, siswa akan mengetahui lebih mudah karena di dalam materinya terdapat nanti gambar-gambar mengenai gerakan sholat, kemudian doa-doa sholat secara runtut, begitu. Itu untuk urgensi yang pertama, itu mempermudah siswa dalam belajar. Kemudian urgensi yang kedua itu memberikan keefisien dan keefektifan waktu. Nah, dengan adanya multimedia ini, nantinya pembelajaran itu akan efisien dan efektif. Gimana caranya? Nah, dengan multimedia ini, waktu yang kita gunakan itu akan efisien karena siswa belajar melihat media yang kita paparkan, kemudian media tersebut itu tidak hanya satu kali, jadi dapat diulang-ulang. Jadi dapat kita membukanya, kemudian kita menutup, kemudian misalnya sudah selesai ganti jam pelajaran, tetapi ketika kita ingin tetap mempelajari, misalnya tadi gerakan sholat, nanti kita tetap bisa membukanya begitu. Kemudian di rumah misalnya, di rumah pun tetap kita dapat belajar, kita dapat membukanya mengenai gerakan-gerakan sholat dan yang lainnya. Itu yang kedua ya, dapat memberikan keefektifan dan waktu. Kemudian yang ketiga itu memberikan motivasi belajar kepada siswa. Jadi kita sebagai guru, apabila kita dapat memotivasi siswa untuk belajar, itu kan bahagia sekali, bangga sekali. Nah, di sini siswa itu nantinya akan termotivasi. Karena apa? Karena pembelajaran yang dia belajari, materi yang sedang siswa itu pelajari itu menarik, sehingga dengan adanya kemenarikan itu nanti siswa itu akan termotivasi. Oh iya, saya belajar karena di materi, misalnya tadi materi gerakan sholat itu ada gambar-gambar gerakannya. Nah, dengan multimedia ini kita sebagai guru itu membuat materi kan lebih mudah, lebih jadi kita itu sebagai guru menjadi kreatif. Nanti kita membuat sebuah materi itu ada gambarnya, ada audionya, ada videonya, ada suaranya. Jadi siswa itu akan termotivasi karena menarik begitu materinya. Jadi dengan adanya motivasi, nanti siswa pun akan memiliki potensi-potensi yang akan muncul karena adanya motivasi, dan potensi itulah yang nantinya kecerdasannya akan muncul. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu mempermudah dalam belajar siswa, yang kedua memberikan keefektifan dan waktu, kemudian yang ketiga itu memberikan siswa itu motivasi, atau supaya siswa itu termotivasi dengan kita. Dan yang keempat itu mempermudah guru dalam memberikan materi, dan di sini menguji kreatif, bagaimana guru itu kreatif gitu.
Kemudian soal yang kedua, ini mengenai teori-teori psikologi apa yang cocok dengan materi sumber belajar berbasis multimedia, khususnya dalam program PAI. Nah, di sini menurut saya teori yang cocok itu menggunakan teori sibernetik. Karena apa? Dalam teori sibernetik ini yang pertama itu teori ini mementingkan itu sebuah proses. Jadi yang pertama itu dalam teori ini tuh mengutamakan sebuah proses. Kemudian setelah mengutamakan sebuah proses, yang kedua itu ada pengolahan informasi. Jadi dalam teori sibernetik ini setelah mengutamakan proses pembelajaran, kemudian pengolahan informasi dari siswa mendengarkan dari guru, kemudian siswa akan nantinya evaluasi atas materi yang didapat gitu. Kemudian yang ketiga menggunakan teknologi. Nah, di sini teori ini sangat utama, sangat penting dengan multimedia. Karena apa? Dalam teori ini menggunakan teknologi atau multimedia. Nah, di sumber belajar PAI berbasis multimedia di sini kan menggunakan multimedia berupa itu gambar, video, audio, animasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya teori yang paling relevan dengan sumber belajar PAI berbasis multimedia adalah teori sibernetik. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan 3 aplikasi yang dapat menunjang materi PAI dari guru PAI menggunakan multimedia untuk siswa. Ya, aplikasi-aplikasi ini dapat kita temui di Play Store loh ya. Jadi, yang pertama itu ada aplikasi Ayo Belajar Sholat. Nah, dalam aplikasi ini itu terdapat kelemahan dan unggulan. Yang pertama itu adalah keunggulan. Dalam keunggulan aplikasi ini itu tidak hanya mengenai sholat, tapi di sini juga ada gerakan-gerakannya sholat, kemudian ada sholat wajib, kemudian gerakan sholat yang lengkap, baik itu kalau misal subuh ada kunutnya dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur surat pendek dan ada fitur doa anak muslim. Nah, jadi di sini itu tidak hanya sholat, tetapi ada doa-doa, ada gerakan-gerakan sholat yang lengkap, kemudian ada surat pendek. Itu untuk keunggulannya. Kemudian kalau untuk kelemahannya di sini itu terdapat background yang tidak sesuai dengan umur anak-anak. Jadi di dalam terdapat background di fitur surat pendek itu terdapat background yang tidak disukai anak-anak. Jadi backgroundnya itu tidak sesuai dengan umur mereka begitu. Itu untuk kelemahannya. Kemudian aplikasi yang kedua itu aplikasi Jujur Itu Hebat. Nah, di sini aplikasi ini membantu guru dalam memberikan materi mengenai akhlak, spesifiknya itu kejujuran. Di sini ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya itu materi yang terdapat di aplikasi ini itu mengenai kejujuran sangat lengkap, mulai dari makna kejujuran, dalilnya, hikmahnya, keutamaannya, macam-macamnya, lalu cara menerapkan kejujurannya, hingga akibat dari seseorang itu tidak jujur atau bohong begitu. Itu untuk keunggulan. Kemudian juga dalam aplikasi ini tuh ada terdapat evaluasi, yaitu berupa kuis. Jadi setelah kita belajar kejujuran, nanti di aplikasi ini terdapat kuis untuk mengevaluasi siswa sampai mana pemahamannya. Jadi di situ terdapat kuis yang berupa ada tebak gambar dan tebak soal. Jadi siswa dapat memilih gambar yang mana, soal yang mana, mau yang bagaimana. Nah, itu untuk keunggulannya. Kemudian untuk kelemahan dari aplikasi ini itu
harus selalu online. Jadi kalau kita mau membuka atau mempelajari dari aplikasi ini, kita harus menggunakan data karena hanya tersedia ketika online. Ketika offline maka tidak tersedia gitu. Selanjutnya aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi kisah-kisah Nabi dan buku Islam. Nah, di sini aplikasi ini itu ada keunggulan dan juga kelemahan. Kalau keunggulannya itu di dalam aplikasi ini tuh menceritakan Nabi dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi di aplikasi ini tuh lengkap, ada 25 nabi. Kemudian juga dilengkapi dengan narasi, suara, menggunakan animasi yang menarik gitu. Jadi tidak hanya suara mengenai cerita Nabi, tetapi juga terdapat gambaran, terdapat narasi, animasi yang digunakan. Itu untuk keunggulan. Kemudian kalau untuk kelemahannya itu dalam aplikasi ini itu banyak iklannya. Jadi aplikasi ini tuh banyak iklannya. Kemudian kalau kita akan melihat, misal kita akan melihat kisah Nabi Adam alaihissalam, jadi sebelum kita ingin melihat itu, kita harus mendownload videonya terlebih dahulu. Jadi kita buka aplikasinya, kemudian kita download videonya Nabi Adam alaihissalam, baru bisa kita tonton begitu. Itu untuk kelemahannya ya. Kemudian juga pengguna harus berlangganan. Jadi aplikasi ini itu tidak gratis, aplikasi ini itu berbayar. Jadi harus berbayar dulu, harus berlangganan dulu, baru dapat menggunakan aplikasi ini. Itu untuk kelemahannya. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu berikan contoh aplikasi yang saya sudah sebutkan tadi. Kan ada 3. Nah, ambil satu, kemudian contoh dipraktekkan dengan materi PAI. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Ayo Belajar Sholat untuk materi fikih kelas 2 SD maupun MI mengenai gerakan-gerakan sholat. Nah, di sini bagaimana sih cara kita menggunakan aplikasinya? Yang pertama, kita buka Play Store ya, yang itu jelas. Kemudian kita download dulu aplikasi Ayo Belajar Sholat. Kemudian saat kita menggunakannya, Ayo Belajar Sholat itu kan terdapat banyak banget fitur. Ada fitur wudhu, ada suratan pendek, ada gerakan sholat. Nah, karena kita di sini menggunakan materinya itu gerakan-gerakan sholat, mata pelajaran fikih kelas 2 SDMI, jadi kita memilih fitur gerakan sholat. Nah, jadi ketika kita pembelajaran, karena sekarang berbasis multimedia, kita dapat menampilkan aplikasi ini di proyektor. Kemudian nanti siswa kelas 2 akan melihat dengan jelas bagaimana fitur gerakan sholat itu memberikan materi kepada siswa. Di situ terdapat banyak dari gerakan. Pertama itu berdiri, kemudian takbiratul ihram, hingga nantinya salam. Itu semuanya lengkap. Jadi dapat kita tonton, dapat kita pelajari dari proyektor. Jadi siswa dapat melihatnya bagaimana gerakan-gerakan sholat yang dapat dicontoh begitu. Karena kalau misalnya hanya guru yang mempraktekkan gerakan sholatnya, nanti siswa itu tidak kondusif. Ada yang main sana sini, ada yang celingak-celinguk. Jadi ketika ada proyektor yang menampilkan gerakan-gerakan sholat, nanti guru dapat mengawasi setiap siswa supaya siswa itu fokus dalam mempelajari, melihat dari proyektor tersebut. Nah, setelah membuka fitur gerakan sholat itu nanti dapat di pause. Jadi kita misalnya sedang belajar yang pertama itu berdiri, kemudian takbiratul ihram itu bagaimana gerakannya itu ada. Kemudian selanjutnya nanti ada gerakan ruku, sujud dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai
Jadi setelah selesai, misal nih siswa mau belajar lagi, itu bisa tinggal kita kirimkan saja, atau setiap orang tua siswa itu mendownload aplikasi tersebut, kemudian di rumah aplikasi itu silahkan dibuka, kemudian siswa dapat mempelajarinya di rumah. Kalau enggak langsung mempraktekkan, jadi sambil praktek sholat sambil melihat proyektor mengenai gerakan-gerakan sholat, atau melihat di HP mengenai gerakan sholat. Jadi karena kelas 2 itu kan sholatnya masih praktek ya, belum sholat sendiri itu kan masih jarang yang bisa. Jadi prakteknya itu mereka bisa langsung sholat dan melihat gerakan-gerakannya itu di layar begitu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk jawaban UTS mata kuliah sumber belajar KI berbasis multimedia. Apabila banyak tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.